Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berkumpul bersama, kita satukan hati, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik melalui hati kita. Seluruh penyembahan dan pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat rahmat-Mu, haleluya. Engkau baik Tuhan, Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Kasih-Mu tiada dua, penyertaan-Mu teramat dahsyat. Kasih-Mu murni bagai emas tua, Kasih-Mu manis bagai madu yang murni. Engkau terlebih besar, Engkau gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku yang hidup. Engkau Tuhan yang awal dan yang akhir, Alfa Omega. Selamanya Kau Tuhan, tiada dua, tiada yang lain selain nama-Mu. Engkau tetap Tuhan selama-lamanya. Mari satukan hati untuk memberikan yang terbaik melalui pujian, penyembahan, dan lagu yang kita lantunkan. Kami mau rendahkan hati kami Tuhan untuk memuji-Mu di tempat kami. Mari bersama-sama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Amin. Ku percayakan ada bagiku. Sebab kami datang untuk menyembah-Mu Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama-sama ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari angkat penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Engkau teramat dahsyat, sebab kami tidak usah takut Tuhan apabila Engkau beserta kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari dengan segenap hati menyanyikan lagu. Mari dengan segenap hati menyembah yang terbaik bagi Tuhan. Ajaib dan perkasa, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya hanya bagimu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima sebagian dari firman-Mu. Bentuklah hati kami Tuhan menjadi hati yang subur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu dan siap untuk berbuah lebat. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sidang jemaat Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon Kaplingan. Damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memberkati di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya masih ingat dan saya percaya Bapak Ibu juga ingat khotbah daripada Bapak Gembala 2 minggu yang lalu di ibadah online Gereja GAIS Kaplingan. Beliau mengatakan bahwa seluruh umat manusia pada dasarnya memiliki masalah. Seluruh umat manusia tanpa terkecuali itu pasti punya masalah.
Dan yang jadi problemnya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang yang gagal di dalam menghadapi masalah itu. Ada banyak orang yang gagal, termasuk orang Kristen yang gagal di dalam menghadapi masalah. Dia menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik itu dengan caranya sendiri dan akhirnya gagal. Ada berapa banyak orang yang stres masuk rumah sakit jiwa. Ada berapa banyak kalau kita melihat Google, orang yang bunuh diri oleh karena tidak mampu menghadapi masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini adalah menjadi orang Kristen yang sukses. Nah, berbicara tentang sukses, tentunya menurut pandangan satu orang di antara yang lain berbeda. Ya, ada orang mengatakan kalau orang sukses itu adalah orang yang sudah bisnisnya menjadi besar, ya, kemudian uangnya banyak. Tapi ada orang yang sukses, katakanlah adalah orang yang sudah memiliki kedudukan seperti itu. Tetapi menurut firman Allah beda, saudara. Nah, saya membaca satu status ya di HP sahabat begitu, saudara. Ada orang yang memberi nasihat kepada anak dan menantunya. Kalau orang yang sukses, ya, itu diperlihatkan seperti si A, katakanlah. Contohnya, ya, lihatlah si A. Itu walaupun dia baru menikah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu muda begitu, hanya dalam serang beberapa bulan dia sudah punya rumah. Kemudian si anak yang diberi nasihat itu, nggak bisa seperti itu dong. Yang namanya orang sukses itu beda-beda. Masa kita manusia kalah dengan keong? Keong kan masih kecil sudah punya rumah. Kalau kita disamakan dengan keong, masa manusia kalah dengan keong? Nggak bisa seperti itu. Artinya Bapak Saudara kasih Tuhan, bahwa kesuksesan menurut kacamata dunia itu memang berbeda-beda. Tetapi menurut firman Allah, orang yang sukses itu adalah orang yang mampu menghadapi atau mengatasi konflik dengan caranya Tuhan. Orang yang mampu menghadapi masalah dengan caranya Tuhan, itu yang sukses. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara Tuhan, Amsal Sulaiman pasal yang ketiga ayat yang kelima, di situ dikatakan, percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi firman Allah ini Bapak Saudara Tuhan, itu adalah segudang nasihat, ini adalah segudang petuah, sumber kekuatan, jaminan hidup di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau di dalam kehidupan kita yang hidup pada saat ini, handphone di aplikasinya itu sudah ada di masuki firman Tuhan, itu bersyukur di dalam kehidupan kita. Di saat dimanapun kita berada, kita bisa membaca firman Allah, merenungkan firman Tuhan. Ya, kita ingat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu akan sukses. Perjalananmu akan beruntung. Itu karena ada firman Allah. Tidak salah juga kalau Daud di dalam Mazmur 119 ayat 127 dia katakan, aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas. Bapak Ibu Saudara, kita pilih firman Tuhan apa pilih emas? Daud bisa mengatakan lebih daripada emas, mencintai perintah Tuhan lebih daripada emas, karena Daud mengalami sendiri bahwa firman Allah itu banyak sekali bekerja menopang, menolong di dalam kehidupan Daud yang hidup penuh pergumulan pada waktu itu. Makanya dia bisa katakan firman-Mu, janjimu, perintah-perintahmu itu kucintai lebih daripada emas. Jadi firman Allah, Bapak Saudara, itu nasihat. Bapak Gembala katakan banyak hal di dalam grup guys Gideon Kaplingan kepada jemaat. Dia sering share, ya, bahwa kekuatan Allah itu melawat kita.
permasalahan yang kita hadapi itu tidak jauh lebih besar dari kekuatan kita, dan Dia pasti memberikan jalan keluar. Itu sudah solusi dari firman Tuhan. Salah satunya saja. Ada banyak ya. Filipi katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Banyak lagi dan banyak lagi. Tapi saat ini kita akan sedikit belajar. Ada banyak ayat firman Tuhan sebenarnya. Dan sedikit kita akan belajar di dalam 1 Petrus pasal 5. Ya, saya akan baca 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ini nasihat, salah satu nasihat firman Tuhan. Kalau di dalam kehidupan orang Kristen, pegangannya adalah firman Allah, pasti dia akan menjadi orang Kristen yang sukses. Bukan ini, itu, dan sebagainya, tetapi firman Tuhan. Ya, serahkanlah artinya berikanlah, percayakanlah dengan penuh keyakinan. Apa Bapak Saudara Tuhan? Yaitu seluruh tanpa terkecuali kekhawatiranmu, kecemasanmu, ketakutanmu ya, akan segala sesuatu yang belum tentu terjadi sebenarnya. Jadi khawatir itu adalah kecemasan atau ketakutan akan sesuatu yang sebelumnya belum tentu terjadi. Tetapi karena mendengar berita engkau gek ngene, wah engkau gek ngene, akhirnya khawatir. Ya, berita yang saat ini baru marah, ayo vaksin. Baru mendengar apa? Wah engkau gek ngene, di TV ada berita, wah engkau gek ngene, akhirnya khawatir, tidak berani dan takut dan sebagainya. Itu yang disebut dengan khawatir. Nah, serahkanlah, berikanlah, percayakanlah dengan penuh keyakinan segala khawatirmu, kecemasanmu, ketakutanmu pada Allah. Kenapa? Firman Tuhan katakan sebab Ia yang memelihara kamu, Ia yang menjaga kamu, Ia yang menyelamatkan kamu, Ia yang melindungi kamu, Ia yang melepaskan kamu, Ia yang meluputkan kamu. Jadi Allah Bapak Saudara yang memelihara kita. Yang memelihara kita bukan orang tua kita. Yang memelihara kita bukan dokter. Iya, mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi yang memelihara kita, yang menyelamatkan kita, yang melindungi kita adalah Allah dan bukan siapa-siapa. Pribadi yang hidup, Allah yang maha besar, yang tidak terkalahkan, itu yang memelihara kita. Dan firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Jadi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini Bapak Saudara Tuhan, itu atas izin Tuhan. Apapun yang terjadi, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ada satu contoh di dalam firman Tuhan yang mampu menyelesaikan konflik oleh karena firman Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus pada waktu berpuasa 40 hari 40 malam dia lapar. Dan akhirnya datanglah iblis. Jadi kalau tidak hati-hati Bapak Saudara kasih Tuhan, kalau orang punya problem permasalahan, itu bisa datang iblis memberikan jalan keluar seakan-akan bagi kita. Kemudian mungkin datang orang lain dan sebagainya. Tetapi nasihat yang pertama, yang pasti ya dan amin adalah firman Allah. Nah, pada waktu itu iblis katakan, jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Karena Tuhan Yesus lapar pada waktu itu. Wah, ini kalau pribadi kita itu mak perempeng gitu saudara. Tuhan Yesus bisa apa enggak? Bisa. Tuhan Yesus mampu karena dia Allah mengubah batu menjadi roti. Tetapi apa kata daripada Tuhan Yesus? Ada tertulis. Ngapa Tuhan Yesus kenapa katakan ada tertulis? Yesus mengutip di dalam kitab perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang keempat. Dia katakan kepada iblis bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja,
tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis pakai lagi. Wah, ini tiru-tiru Tuhan Yesus, pakai firman Tuhan. Dia katakan, jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah, sebab ada tertulis tentang engkau, Tuhan pasti akan menopang dan kakimu tidak akan terantuk kepada batu, kata iblis. Tapi sekali lagi, Yesus punya firman Allah. Dia katakan ada tertulis. Dia mengutip Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus katakan apa? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Betul. Ya, di dalam pikiran Tuhan Yesus, betul kalau memang tentang anak Allah jatuh Yesus, maka kakinya tidak akan terantuk kepada batu karena malaikat Allah menopang. Tetapi janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang terakhir iblis datang lagi. Ya. Tuhan Yesus diperlihatkan kekayaan dunia, ya, seperti di dalam kaca begitu saudara, ya, lantai kaca begitu, dia diperlihatkan gemerlapnya dunia itu. Tuhan Yesus dipamerin kekayaan dunia itu. Iblis katakan, semuanya ini akan aku berikan kepadamu asalkan kamu sujud menyembah aku. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Ada tertulis, engkau harus sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan akhirnya iblis pergi. Saudara, bukan karena Yesus Allah dia menang, tetapi ini menggambarkan, mencerminkan kalau Yesus sebagai manusia yang berpuasa dan saat itu lapar digodai oleh iblis, kemenangan Yesus itu karena dia berpegang kepada firman Tuhan. Ini luar biasa Bapak Saudara. Ini dahsyat Bapak Saudara. Senjata yang diberikan oleh Allah, firman-Nya sendiri, perkataannya sendiri. Kalau kita pelajari, kalau kita renungkan dan menjadi rema bertumbuh di dalam kehidupan kita, mampu menghancurkan setiap problem yang datang menghampiri kita bersama dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Dunia tidak akan semakin baik. Dan Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa segalanya akan baik-baik saja. Setiap umat manusia pasti mengalami problem dan permasalahan. Tapi percayalah, Allah mengasihi kita. Dia berikan firman-Nya. Melalui firman Tuhan ada banyak nasihat, banyak petuah, banyak kekuatan-kekuatan yang penghiburan yang kita bisa ambil dari firman Tuhan. Dan kita kiranya saya, Bapak Ibu dan Saudara hidup oleh karena firman Allah, sehingga kita menjadi orang Kristen yang sukses, yang mampu menghadapi problem dengan caranya Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih pada saat ini Tuhan, jikalau kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan berita firman Allah, karena tiba waktunya orang tidak akan dapat lagi mencari Tuhan. Tapi saat ini kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan juga merenungkan belajar firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang mengatakan bahwa firman-Mu adalah satu-satunya firman yang tidak akan pernah lenyap, firman yang mampu memberikan kami kekuatan, penghiburan, kemenangan tatkala kami menghadapi problem, tatkala kami menghadapi masalah, tatkala kami menghadapi pergumulan yang begitu berat Tuhan. Hanya firman Allah yang menguatkan dan mampu memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kami. Diberkati seluruh jemaat gereja Guys Gideon Kaplingan Tuhan, yang saat ini sudah mendengarkan berita firman Allah. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi firman dan Roh Kudus tetap bekerja, menjadikan kami pribadi-pribadi yang hidup oleh karena firman Allah. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati setiap umat-umat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan jemaat-Mu. Engkau melawat, menyertai, memberkati mereka yang saat ini dalam pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan solusi sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Penuh dengan ucapan syukur terima kasih di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.